Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan ya kepada jemaat di Pergamus kalau tulisan kita. Sekarang namanya jadi Bergama. Bergama itu ada di sini. Izmir Bergama. Basilika Gune. Nah, itu kurang lebih ya. Oke ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh penerimanya. Amin. Nah, di sini saya jelaskan ini jemaat Pergamus atau sekarang Bergama ini, yaitu secara geografi seperti dikatakan tadi, ini Pergamus ini adalah ibu kota administratif dari provinsi Romawi Asia. Ya, walaupun Efesus atau Smyrna adalah utama dalam perdagangan itu, tetapi Pergamus ini adalah ibu kotanya. Jadi ibu kotanya. Nah, dan di Pergamus inilah kuil pertama untuk tempat beribadah kepada kaisar dibangun di Pergamus ini, kurang lebih 29 sebelum tahun 29 sebelum Masehi. Ini khusus untuk menghormati Roma dan Kaisar Agustus. Tadi di bukitnya yang di sana tadi, di atas itu tadi. Nah, dengan demikian Pergamus ini menjadi pusat agama resmi kepada kaisar, penyembahan kepada kaisar. Tempat kedudukan penguasa dan pengadilan kerajaan Romawi di Asia Kecil. Nah, Pergamus ini juga atau Bergama sekarang ini adalah pusat 4 agama yang terbesar, yaitu penyembahan kepada Zeus, Athena, Dionysus yang tadi dikatakan dewa anggur seperti itu, dan satu lagi adalah dewa Asclepius yang disebutkan tadi. Ini adalah yang lambangnya kalau kita di apotik itu gambarnya ular yang melingkar cawan. Nah, itulah lambang dari dewa Asclepius. Nah, dewa Asclepius ini adalah dewa kesehatan dan ini utama di Pergamus ini. Yang di apotik itulah lambangnya. Nah, itulah lambang dia. Nah, makanya disebut tadi apa? Tahta iblis. Karena ada empat pusat agama di sini, Zeus, Athena, Dionysus, dan Asclepius, seperti itu. Nah, kondisi jemaat di Pergamus ini atau Bergama sekarang ini hebatnya mereka dikatakan tidak menyangkal imannya kepada Yesus, tetapi ada beberapa oknum di gereja tersebut yang menganut ajaran Bileam dan ajaran pengikut Nikolaus, kata Alkitab. Nah, ajaran Bileam ini terambil dari Bilangan 25 ayat 1 sampai 3, itu berbicara tentang berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Padahal sebenarnya orang Israel kan tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Baru mereka diajak untuk makan dari korban sembelihan bagi ilah-ilah mereka. Seperti itu. Baru mereka juga ikut menyembah ilah orang-orang di sekitarnya. Di Pergamus ini juga seperti itu. Makanya saya beri judul di sini, jemaat Pergamus kelemahannya itu adalah kompromi dengan dunia. Kompromi dengan dunia. Nah, gitu ya. Nah, apalagi dan dikatakan lagi kalau disebutkan lagi tuh jemaat di Pergamus ini, saya jelaskan di sini ya. Beberapa oknum jemaat di Pergamus ini ikut acara pesta-pesta agama yang ada di sini. Penolakan untuk bergabung dalam pesta-pesta ini sering berarti bahwa seseorang akan kehilangan pekerjaannya dan langganannya, dan ia akan menjadi orang buangan, orang yang diusir dari masyarakat. Makanya mereka akhirnya kompromi. Nggak apa-apalah kita ikut, yang penting bisnis kita jalan lancar, kan begitu kan? Itu dia.
Nah, akibat dari ini sebagian jemaat Pergamus mulai tergoda untuk berkompromi dan ikut terlibat di dalam pesta-pesta kafir. Ingat tadi Dionysus, dewa anggur tadi, begitu kan? Ikut makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala dan bahkan ikut mempersembahkan dupa atau kemenyan kepada berhala. Nah, di sini dikatakan sekalipun orang-orang Kristen Pergamus berpegang erat-erat pada nama Yesus dan tidak meninggalkan iman mereka kepadanya di bawah tekanan dan ancaman penganiayaan, namun sayangnya jemaat di Pergamus atau Bergama sekarang ini mengizinkan itu moral yang ada itu mempengaruhi mereka, moral di sekitar mereka, dan ini dianggap sebagai perzinahan di dalam Alkitab, kompromi dengan dunia. Nah, ajaran Nikolaus ini adalah seorang penganut agama Yahudi, jadi terjadi sinkretisme, terjadi percampuran. Dan Nikolaus ini adalah penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ini di Kisah Para Rasul 6 ayat 5 si Nikolaus ini. Nah, dalam ajaran pengikut Nikolaus ini dikatakan begini, terjadi penyimpangan terhadap ajaran para rasul. Ada 3 ajarannya Nikolaus ini. Ini namanya sinkretisme tadi. Dia bilang begini, Nikolaus karena dia bertobat, dia bilang hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Dan karena itu orang Kristen boleh berbuat sekehendak mereka. Ini Nikolaus, makanya mereka boleh ikut pesta-pesta seperti itu. Berikut juga dikatakan tubuh ini jahat. Karena itu bagaimanapun seseorang hidup itu tidak ada pengaruhnya karena memang tubuh orang jahat. Itu dia bilang. Dan yang ketiga, ajaran pengikut Nikolaus berkata begini, orang Kristen dibela oleh kasih karunia Allah sehingga tidak ada ruginya sekalipun hidup berbuat dosa. Dia bilang ikut pesta, makan makanan yang bersembahkan berhala, pokoknya mereka ikut. Orang katanya ini apa? Ya, hyper grace. Iya, hyper grace. Ini kita sudah hyper grace. Kita ini benar-benar kasih karunia Tuhan. Ini tidak ada. Inilah si pengikut Nikolaus. Nah, inilah yang menyebabkan jemaat di Pergamus ini Tuhan tegur. Tuhan koreksi karena ada 2 alasan ini. Karena apa? Karena jemaat di Pergamus ini mereka itu tidak siap untuk hidup berbeda dengan dunia di sekitarnya. Mereka tidak siap hidup. Mereka tidak siap untuk hidup berbeda. Iya, padahal ya memang kita berbeda. Kan begitu kan? Memang berbeda. Baru mereka juga membiarkan adanya ajaran sesat di dalam gereja mereka. Nah, kembali lagi sama seperti tadi di Tiatira. Mereka itu membiarkan, pembiaran. Nah, seharusnya itu dikoreksi, tapi faktanya enggak. Dan akhirnya jemaat di Pergamus ini dikoreksi oleh Tuhan. Itu dia. Jadi oleh karena itu kepada semua kita yang ada 12 orang di sini ditambah Bapak, saya mau katakan ayo kita harus siap hidup berbeda. Ya, boleh kita keren, boleh kita gayanya anak muda, tapi karakternya harus seperti karakter Kristus. Kan begitu kan? Itu harga mati, kan gitu kan? Karena barang siapa di Alkitab katakan mengaku sebagai milik Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi itu pelajarannya. Jadi bagi kita, ayo kita harus siap untuk hidup berbeda. Kita harus menjadi garam. Artinya arti menjadi garam itu kita memberikan cita rasa kepada lingkungan di sekitar kita, memberikan dampak, bukannya ancaman, bukannya ketidaknyamanan, tetapi damai, sukacita, happiness, ya kan, joyfulness kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itulah ciri-ciri kita. Syaratnya adalah harus siap memang hidup berbeda dari sekitar kita. Karena kita memang garam, karakternya tidak kelihatan, namun memberikan cita rasa. Berdampak, memberikan cita rasa, mengawetkan dan memberikan cita rasa. Kiranya semua kita di tempat ini memberikan cita rasa kepada kita semuanya, termasuk kepada Bapak. Ya kan, Pak? Oke. Terima kasih. Thank you very much. God bless you.